Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi, shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua yang beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Tema yang diturunkan dari Gereja Protestan Maluku dalam tema bulan ini yaitu gereja yang berbuah. Gereja yang makan. Itu berarti bahwa buahnya yang enak, yang besar, dan siap untuk panen. Dan kalau diibaratkan seperti manusia adalah manusia yang punya hikmat, punya akal budi, dan takut akan Tuhan. Kalau orang yang pernah menderita, saya akan rendah. Kalau orang yang mengalami penderitaan, pasti dia akan rendah. Karena orang yang mengalami penderitaan akan mengalami betapa hikmat yang diminta oleh Tuhan bagi dirinya. Bahkan juga ketika seorang mengalami penderitaan, itulah yang dia maknai sebagai pengalaman iman untuk terus kuat, tabah dalam mengalami situasi yang kondisi. Bahkan juga setiap mengalami pergumulan, sakit, penderitaan, masalah apapun yang terjadi, dia akan memperoleh proses. Karena itu Bapak Ibu, kalau menghadapi masalah, jalani proses, jangan proses. Segala proses, jalani. Lalu melalui apa? Pasti ada hikmat yang Tuhan pakai bagi kita. Bapak Ibu, dalam ilustrasi ada seorang anak yang nakal. Anak ini di SMA, dia paling nakal, paling melawan. Tapi saat dia pindah di sekolah ini jadi guru, dia sisanya malah dia takut orang tua. Dia langsung jadi anak yang baik. Dia mau menghormati orangnya, dia tidak mau menghormati orang. Dan dia berubah hidupnya menjadi anak yang taat, anak yang sopan, anak yang taat kepada Tuhan. Kalau anak saja takut kepada Tuhan, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara? Seperti bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, takut Tuhan itu yang menjadi bagian dalam hidup kita selalu dalam percaya. Jangan takut manusia, mari kita takut Tuhan. Kalau betul takut Tuhan, maka segala sesuatu yang dapat lakukan akan berjalan lurus, dan Tuhan akan selalu dan senantiasa menyertai kita dalam menghadapi masalah, pergumulan, penderitaan, tantangan, penyakit, sakit apapun. Pasti Tuhan tidak pernah menyusahkan kita. Ibarat seorang anak sekolah SD, tidak mungkin bapak dan ibu guru dikasih nilai ulangan atau ujian yang soal kelas 6 berdasar untuk anak kelas 1 yang terjadi. Sama halnya Bapak Ibu, saudara, kalau kamu dapat masalah, semungkin Tuhan kasih masalah yang berguna
Karena itu, tapi Tuhan adalah Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan selalu mendengarkan. Dan tema kita pada saat ini, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Ayat 8. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jaga manusia, jaga kita, jaga orang lain, jaga Anda dan keluarga yang dia bukan saya bukan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Yang dia tidak saya kita bilang tertutup manusia yang mengandalkan diri sendiri dan mengandalkan. Nah, karena itu takut Tuhan. Jangan sia-siakan Tuhan dalam waktu hidup. Karena ini hanya sekali selamanya. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita, bacaan Alkitab kita dalam Wahyu pasal 28 sampai ayat 28 pasal 28 ayat 20 sampai 28. Di sini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat sebelumnya yang tentang Ayub ini adalah orang yang kaya. Dia punya hewan yang beratus-ratus, dia punya anak yang banyak, dia punya istri yang cantik. Dia adalah orang yang punya hewan banyak dari jalan. Ayub ini disebut sebagai orang kaya. Pada saat itu semuanya habis luka. Ayub teman-teman bilang ini, bukan cuma saya percaya Tuhan, mesti juga percaya Tuhan dan Tuhan yang berkata, Tuhan yang berkata bikin kemuliaan kalau saya. Sampai Ayub juga sempat pikiran. Ayub merasa Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi di balik itu Ayub yakin bahwa dia menjalani semua proses itu dengan iman dan percaya kepada Tuhan bahwa tanpa campur tangan Tuhan tidak sia-sia. Ibu pendeta bilang saya tadi, kalau dalam posisi Ayub, kita bersaudara menjauh, kita anak-anak sebelum mati, kita harta kekayaan habis, siapa yang bisa kita? Tapi Ayub tidak, orang banyak bilang dia saya masuk ini setelah bilang Tuhan itu apa? Hingga kau setengah mati, hingga kau hidup menderita. Nah, ayat 20 bawah ayat 1 sampai 11 Ayub bilang Ayub menceritakan pada teman-teman jadi baru bilang tentang ini masih terjadi karena dia jadi bisa mencerita. Tapi Ayub memang kita percaya bahwa dia kagum dengan kehebatan ilmu dan teknologi. Dia bangga manusia bisa menggali dengan alat-alat secara utama untuk mendapatkan harta kekayaan, emas, tembaga, besi, bahkan juga permata yang dalam jika bukan Ayub ini mengakui itu kehebatan manusia karena mendapat kekayaan yang melimpah yang tidak kelihatan tanpa bumi, tetapi pengenalan di bawah bumi bahkan di bawah langit. Ayub ini mengakui kehebatan manusia. Ayat 1 sampai 9. Artinya kalau manusia diberikan apapun yang tidak terlihat menjadi kelihatan, mendapat gali, mendapat cukit, akan sampai naik biasa dan akan berharga, punya nilai yang
sangat mahal harganya. Manusia menemukan sesuatu yang berharga, bahkan membutuhkan kemampuan dan kecerdasan supaya dengan cara apa bisa menangkap ini dan memperoleh nilai yang sangat mahal. Dia mengakui kemampuan itu. Namun Ayub bilang, biar bercinta kali, tapi sing sama ini. Tapi sing sama kalau masih ada hikmah, terus dia dong jabatan tinggi lagi, dia dong kaya raya. Namun keterbatasan manusia itu membuat manusia kadang-kadang hilang hikmah. Bapak Ibu pernah nonton di TikTok atau di media sosial yang ada seorang tentara polisi kan? Dia bilang, Tuhan saya akan lawan. Disebut nanti dia yang bilang Tuhan tahu pasti. Jadi ibadah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu yang berikut, hikmat yang berasal dari Tuhan, bukan hikmat manusia. Teman-teman kasih hikmat dunia ini percaya karena bisa percaya Tuhan. Itu kasih hikmat yang salah-salah. Tapi Ayub dia bilang dengan kehebatan manusia, tapi percaya bahwa manusia itu punya keterbatasan. Jadi ada hikmat yang paling tinggi, minta dari Tuhan. Bapak Ibu ingat cerita Salomo. Salomo itu mati kekayaan, tidak ada apa. Tapi dia sedikit kaya raya. Dia mau minta apa? Harta, tahta, semua itu. Mau istri yang cantik, mau anak-anak, mau segala semua itu. Tapi dia hanya minta satu, ada hikmat dan manusia mengambil hikmat berdasarkan pengalaman. Pengalaman dia tahu jangan tempat saya tempat untuk pergi di sana bahwa baik dia itu paling mahal tapi bukan dia berdoa tapi dia cuma dip saja dan sudah selesai. Kenapa dia berdoa? Dia cuma bilang apa sudah akan jadi. Jangan percaya manusia. Maka itu takut orang-orang yang sama dengan dia masih takut sama dengan dia. Kalau itu saya takut. Padahal datang dalam diri kita terus berdoa, terus buat kebaikan. Tapi masalah satu kalau tidak akan selesai, datang satu lagi. Hari betul rajin berdoa, betul jadi majelis, betul jadi pendeta, betul pokoknya kudus lah. Tapi kenapa masalah satu datang sini? Jalan proses tanpa progres. Kalau betul sejalan proses itu dan dipakai proses itu dengan baik, jangan putus. Minta hikmat dan minta kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu melewati semua masalah berbulan penderitaan. Hikmat itu lebih penting bagi manusia. Tuhan akan memberikan kuasa dan menetapkan itu dan memberikan hikmat kepada kita sungguh-sungguh
pasal budi itu pakai, maka pikiran jahat, pikiran kotor, silakan. Kau akan bikin untuk Tuhan dan anak-anak Tuhan. Lalu apa pesan Tuhan buat firman Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama bahwa sebagai orang percaya harus hidup dalam hikmat yang berasal dari Tuhan. Jangan percaya hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini tawaran yang bagus, yang indah, yang mewah, yang gagah. Tapi hanya sedikit lebih jatuh hancur, lebih jatuh luka, lebih jatuh sedih. Tapi kalau hikmat dari Tuhan, ketemu maknai itu, dan ketemu berhikmat itu, bahwa kenapa masalah manusia pakai hikmat, mungkin ada cara Tuhan yang lain untuk menolong kata yang kedua. Atau manusia sering takut dengan hikmat dunia dan belajar dari pengalaman. Atau takut karena orang ini hebat, orang ini mampu, dan orang ini punya pengalaman. Tapi jangan percaya. Percaya dengan orang Tuhan dalam beriman kepada Tuhan. Kalau ketemu masalah, jangan cari dari orang lain, jangan pasang status. Ayo, banyak saya, ayo bagiku. Jangan curhat di media sosial, curhat kepada Tuhan. Minta untuk ketemu hikmat, untuk ketemu mampu melewati semua proses-proses yang berbeda. Semua sesuatu yang buruk dalam pergumulan, masalah, beban hidup, baik masalah yang berbeda suami istri, orang tua dan anak dalam pekerjaan, dalam masalah apapun, datang lipat tangan berlutut di bawah dibayar. Lalu berdoa, minta kekuatan Tuhan. Menangis pada Tuhan, jangan menangis di media sosial. Kalau begitu menangis, menangis pada Tuhan. Minta supaya Tuhan membuat itu dalam jalan yang terakhir. Hikmat Tuhan harus kita kerjakan supaya kita ini benar menghadapi Tuhan. Jangan karena masalah itu menumpuk lalu atau jangan kayak capek, kepala sudah boleh, ya baik kasih kita salah. Insya Allah gampang kok. Jangan cari yang gampang. Karena bangsa Israel itu adalah jangan mereka saja, kanan jangan mereka saja, Tuhan masuk kamu. Dengan mana? Karena itu Tuhan mau supaya mengikuti hikmat Tuhan. Karena ini apa? Jemaat bangsa Israel ini tobat. Kenapa kita tobat? Dok habis tobat untuk Tuhan lagi. Kapal batu, dok saya tobat untuk Tuhan lagi. Karena itu, jangan supaya instan, yang instan itu enak. Tapi apa yang terjadi pada Tuhan? Saya sudah itu. Tapi yang sesuatu yang kita harus proses masa itu berisi bermanfaat. Mari kita jalan dengan sabar, dengan semua proses yang kita buat. Jika hari ini ada yang terlibat pergumulan, penderitaan,
yang sudah hidup, minta hikmat dari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti